Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video eh, lagi-lagi membahas tentang nasabah alawi. Enggak. Jadi kali ini saya tidak ingin membahas nasabah alawi. Ya mungkin next akan saya bahas lagi, tapi kali ini saya ingin membahas tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesatkah Maulid Nabi atau bid'ahkah Maulid Nabi? Kita lihat video yang nanti akan saya tampilkan. Betapa Maulid Nabi itu titik-titik. Insya Allah. Jadi teman-teman, saya saya itu kan ke teman-teman ya untuk melihat video ini. Tolong buka hati teman yang lebar, buka pikiran teman yang luas. Jadi jangan sampai marah dulu ketika ngelihat video, karena kan video semacam ini video untuk menyebarkan ilmu. Jadi ilmu itu bisa datang dari siapa saja, bisa jadi dari kelompok kita atau kelompok yang lain. Itu bisa saja datang dari siapa saja. Tentu ya kita lihat apa yang dibawanya. Walaupun yang membawa juga penting sebenarnya kalau dalam Islam, tapi kita lihat apa yang dibawanya juga. Jadi ketika yang dibawanya itu benar, ya kita katakan benar, walaupun kita tidak suka dengan orang itu. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana video Maulid Nabi yang akan saya tampilkan? Kita lihat videonya sama-sama. Hadirin, kenapa sih kita ngadain maulid? Kenapa kita adakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa? Apa sahabat dulu ngadain? Sahabat nggak pernah ngadain. Tapi kenapa sahabat nggak ngadain? Bagaimana mau ngadain? Pagi, siang, sore, malam di hadapan dia baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat melihat bagaimana bulan terbelah menjadi dua. Para sahabat melihat bagaimana jari jemari Nabi mengeluarkan air. Ya Allah, itu sejarah mencatat pada saat peperangan sampai Jabir bin Abdullah al-Ansari mengatakan, saya minum sampai air itu seperti sudah mau keluar dari mulut saya, saking penuhnya. Kenapa? Karena ini air yang lebih berkah dari Zam-Zam. Zam-Zam dari sumur, ini dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ini air lebih berkah dari air telaga Kautsar, karena ini air keluarnya dari tangan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat. Sahabat ngelihat mukjizat Nabi begitu banyak. Kalau kita mau sebutkan bagaimana Nabi lewat dalam peperangan satu sumur, sumurnya airnya asin, beliau keluarkan air ludah beliau yang suci. Ini jangan disamain sama air ludah kita. Banyak mengeluarkan mukjizat demi mukjizat, termasuk nanti saya mau cerita juga bagaimana air liur beliau bisa memberkahi makanan yang cuman sedikit, yang harusnya diberikan kepada 2-3 orang, cukup buat 1000 orang lebih dari para kalangan sahabat Nabi Muhammad. Ya, kenapa kita memperingati? Karena kita nggak pandang wajah beliau. Kita tidak pernah melihat langsung bagaimana kepribadian suci beliau, sehingga diperlukan majelis-majelis seperti ini. Supaya apa? Supaya kita makin kenal kepada beliau, supaya kita makin cinta kepada beliau. Bukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada segenap umatmu, kalau memang mereka cinta kepada Allah, maka ikutilah, kata Nabi Muhammad, ikutilah saya, baru nanti kalian akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau ikut Nabi kalau kita nggak kenal? Bagaimana mau ikutin Nabi kalau kita nggak cinta? Coba anak-anak kita sekarang nih, kita tanya, nak, bisa nggak ceritain ayah siapa sih Nabi Muhammad? Coba sebutin apa yang kamu tahu tentang Rasulullah. Rata-rata anak-anak kita terdiam 1000 bahasa. Sampai ada tuh video di YouTube tuh yang, oh nak,
Siapa Nabi Muhammad, tahu nggak? Oh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Nyebut nama-nama Nabi. Enggak, Nabi Muhammad tahu nggak siapa? Oh, bingung. Anak kecil sekarang bingung. Apalagi ditanya bagaimana sejarahnya Rasulullah. Seperti apa perjuangan beliau untuk kita. Seberapa besar cintanya kepada kita. Atau jangan itu, sebutkan 10 dah nama sahabat Nabi. Sebutkan anak putra dan putrinya Nabi. Coba siapa nama cucu-cucunya Nabi? Siapa nama? Itu banyak orang sekarang kebingungan. Nah, majelis-majelis kayak begini diperlukan untuk memperkenalkan siapa junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana teman-teman videonya? Sudah disaksikan? Ya, begitu teman-teman. Jadi, kenapa, kan biasanya ada ungkapan nih oleh ustadz-ustadz dari kalangan salafi atau wahabi, ada ungkapan bahwa maulid Nabi itu Rasulullah tidak pernah mengerjakan, sahabat tidak pernah mengerjakan. Jadi, kalau Rasulullah tidak pernah mengerjakan, ya pertanyaannya kata siapa? Kan sudah dibilang dari video yang beberapa waktu yang lalu, Rasulullah mengerjakan cuma dengan cara yang lain. Tapi dalam hal ini misalnya pembacaan Maulid Nabi nih, pembacaan sejarah kehidupan Nabi. Kenapa para sahabat itu tidak membaca seperti kita tentang sejarah Nabi? Karena begini teman-teman, ini kan kita pakai logika yang waras saja sebenarnya sudah cukup. Gak usah dalil yang panjang-panjang, gak usah dalil yang rumit-rumit, yang susah-susah, gak usah. Karena kalau ada orang yang mengatakan bahwa sahabat Nabi itu tidak pernah mengadakan acara maulid, membaca maulid Nabi dan lain sebagainya, karena mereka, para sahabat Nabi ini hidup di zamannya Rasulullah. Ya, bagaimana mungkin mereka hidup di zamannya Rasulullah lalu membaca tentang Rasulullah, riwayat hidupnya Rasulullah? Wong mereka menyaksikan sendiri kok Rasulullah seperti apa. Bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana bentuk akhlaknya, bagaimana bentuk ibadahnya Rasulullah. Itu mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, sehingga ya tidak perlu mereka bacakan itu, bacakan maulid Nabi kepada yang lain. Orang mereka semua menyaksikan. Lah kenapa ini jadi penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang, pembacaan Maulid Nabi itu? Karena ini adalah salah satu cara kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan Maulidnya, dengan membacakan kisah hidupnya, riwayatnya. Nah, kalau kita diharuskan cinta kepada Nabi, bagaimana mungkin hati ini akan cinta kepada orang yang tidak kita kenal? Gitu ya teman-teman, yang kira-kira ya. Kita melihat Rasulullah tidak. Oke. Mendengar suara Rasulullah tidak. Lah kalau kisah Rasulullah tidak boleh dibacakan, lalu bagaimana mungkin kita bisa membayangkan betapa indahnya Rasulullah, betapa luar biasanya Rasulullah? Bagaimana mungkin cinta itu akan timbul ketika kita tidak mengenal Rasulullah? Jadi itu dalilnya teman-teman. Ini salah satu dalil kenapa perayaan Maulid itu penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Dan itu tidak dilakukan di zamannya Rasulullah karena sekali lagi mereka hidup di zaman Rasulullah sehingga mereka tidak perlu membacakan tentang Rasulullah karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan kita yang tidak melihatnya ya jadi penting. Jangan sampai nanti anak-anak kita, anak cucu kita lebih mengenal kelompok-kelompok di luar Islam, orang-orang di luar Islam, public figure di luar Islam, sedangkan kepada Rasulullah anak kita tidak mengenalnya. Ini adalah cara, ini adalah metode kita memperkenalkan Rasulullah kepada umat Islam secara umum dan kepada anak-anak kita nantinya. Ini hanya metode, jadi tidak perlu diperdebatkan. Ini bid'ah, ini sesat. Enggak, bukan gitu konsepnya teman-teman. Ya, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman
berpikirlah dengan akal yang sehat sehingga teman-teman tidak gampang tersulut sumbu provokasinya, sehingga teman-teman akan lebih bijak lagi dalam bersikap. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.